Shalom, selamat pagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas belajar, mengajar maupun kegiatan-kegiatan kita yang lain. Mari kita mendasari dengan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami boleh ada sampai saat ini, dan biarlah kami senantiasa bersyukur padamu ya Tuhan, menaikkan syukur kami, menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau menuntun kami, membimbing kami agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki buat kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Namun Ibu akan membaca ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Judul renungan kita pada pagi hari ini diteguhkan untuk menjadi saksi. Pada tahun 2007 di desa Mekoposo pernah dihebohkan oleh seorang gadis cilik Kristen bernama Selvin Bunge. Waktu baru berusia 8 tahun, ia mendapat karunia penyembuhan. Awalnya ia menyembuhkan ibu dan lalu kakaknya. Berita penyembuhan tersebut mulai tersebar luas ke tetangga sampai berbagai pelosok tanah air. Banyak orang akhirnya datang, baik hanya sekedar ingin melihat peristiwa itu maupun mendapatkan kesembuhan. Peristiwa ini sempat menjadi berita di berbagai media di Indonesia. Anak-anakku, suatu peristiwa yang menarik dan menghebohkan pasti akan cepat tersebar dan menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Dalam nas hari ini kita juga menyaksikan para murid Yesus yang sedang memperbincangkan tentang kebangkitan Yesus. Hal ini berlangsung karena mereka masih ragu-ragu dan tidak percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, sesuai kesaksian beberapa perempuan dan 2 murid Yesus dari Emmaus. Maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan memberikan damai sejahtera yang boleh melenyapkan ketakutan mereka. Mereka tetap takut dan terkejut karena melihat Yesus seperti melihat hantu. Inilah akibatnya bila orang terpuruk oleh kesedihan, kecewaan, dan keraguan, serta pemahaman yang salah tentang Mesias. Menghadapi keadaan dan sikap mereka, Yesus pun menegur dan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka yang menolak kesaksian teman-teman mereka sendiri. Yesus menyodorkan sejumlah bukti lain kepada mereka, yaitu kedua tangan dan kakinya yang berlubang paku dan makan di depan mereka. Tetapi mereka tetap belum tergugah dan percaya. Maka Yesus memaparkan bukti dari kitab suci dan membuka pikiran mereka sehingga mengerti bahwa seluruh peristiwa yang menimpa dirinya harus tergenapi sesuai kitab suci. Semua bukti ini tersebut bertujuan agar mereka sebagai para saksi Injil awal sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa Yesus telah bangkit. Dengan pemahaman dan keyakinan demikian, mereka boleh layak memberitakan Injil agar orang lain bertobat dan percaya Tuhan Yesus sehingga mendapatkan pengampunan. Untuk itu, mereka harus sabar dan bersahati dalam doa dan bersekutu sambil menantikan karunia Roh Kudus agar mereka dapat memberitakan Injil dengan penuh keberanian dan kuasa. Anak-anakku dikasih dalam Tuhan, semua bukti telah terpapar di depan mata kita dan kitab suci telah mengatakannya. Maka kita harus sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kiranya kuasa kebangkitannya mendorong kita bersaksi kepada sesama kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
Engkau mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Yesus telah bangkit. Engkau adalah Allah yang hidup. Kuasa kebangkitan-Mu boleh ada dalam kehidupan kami untuk mendorong kami terus bersaksi kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan kami agar kami senantiasa menjadi saksi-Mu, baik di dalam pertemanan kami, di media massa, terhadap orang tua kami, bahkan terhadap guru dan siapa saja ya Tuhan yang kami jumpai, yang ada di sekeliling kami. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas Tuhan Yesus.